Ada tindak pidana yang selama ini orang tidak sadar itu terjadi. Bahkan ada orang yang nggak sadar menerima hasil dari tindak pidana korupsi loh. Okay. Kita bukan menuduh karena dia nggak sadar. Ini apapun yang disampaikan oleh saudara Hotman Paris tadi pagi dengan saudara Raffi Ahmad dan saudara Rofi yang dibilang sebagai corporate lawyernya mereka, dalam hal ini DPP NCW menyampaikan bahwa fungsi penegakan hukum itu bukan ada di DPP NCW. Kami di DPP NCW ini hanya mengkanalisasi setiap pengaduan masyarakat yang datang ke NCW. Jadi itulah gunanya ada kanal pengaduan masyarakat kami buka bagi masyarakat yang mengetahui ada upaya-upaya atau tindakan yang mengarah kepada korupsi, kolusi dan nepotisme, itu kita absorb semuanya. Tapi untuk kawan-kawan ketahui semuanya bahwa tidak semua pengaduan masyarakat ini kami sampaikan melalui media atau channel-channel kita. Ada hal yang menurut kami tidak masuk kepada logika, hanya seperti fitnah tanpa bisa diiringi dengan dukungan-dukungan fakta, data dan segala macam, kami tidak akan lanjutkan. Jadi tidak semua pengaduan masyarakat itu akan kami sampaikan ke publik. Jadi ini yang harap diketahui juga oleh saudara Hotman Paris ini, abang paten kita ini, bahwa kami tidak nyinyir. Kami lembaga yang terdaftar di Kesbangpol dan memang fungsi kami adalah menjadi bagian jembatan informasi dari masyarakat yang tidak berani menyampaikan semua informasi yang terkait dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dan turunan perbuatan melawan hukum lainnya. Nah, jadi agak dipisahkan ini. Kalau kita dibilang untuk berdebat terkait dengan data, terkait dengan ini, itu biarkanlah aparat penegak hukum yang menyelesaikannya, yang meneruskannya. Yang penting kita support terus dengan data, informasi, dan kemungkinan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa itu terjadi gitu. Jadi dan kami pun tidak berniat melayani debat kusir yang bukan ranah kami juga. Makanya tadi dengan Bang Eres, lawyer kita ini menyampaikan, ya kita sampaikan fakta-fakta yang menjadi tugas kami sebagai lembaga anti rasuah, lembaga LSM anti rasuah. Mungkin itu aja ya. Bang, yang menarik tadi abang bilang dapat laporan dari masyarakat, lalu abang saring sendiri. Ya. Secara pure yang nggak sendiri, kami ada tim. Ya, yang mengatakan secara banyak dan bukti-bukti yang kuat itu laporannya berapa orang atau bagaimana bang? Hingga saat ini ada 2 laporan yang sudah kami konfirmasi terkait dengan ada dugaan itu. Bisa dikatakan yang namanya diajukan oleh si pelapor ke abang saat itu apa Pak? Dalam bentuk hingga saat ini masih kami dalami dan kami pelajari. Kalau bukti-buktinya sendiri bang, iya. Dari ada berkas transparan kah atau? Iya. Kami belum bisa menyampaikan di sini karena ini kan akan tahap berikutnya akan kami sampaikan ke para penegak hukum. Tapi kan yang namanya hukum ya bang ya, di saat Raffi bilang nggak akan bawa peranan hukum soal laporan yang ini. Jika seandainya menurut kami ini cukup bukti dan secara hukum ini memang harus kita teruskan ke penegak hukum, akan kami teruskan ke penegak hukum. Okay. Jika seandainya hasil dari review kami nanti, analisa dan kajian kami internal di DPP NCW dan berkoordinasi dengan tim lawyer kami nanti, mungkin nanti akan kami sampaikan lagi apakah ini layak dijadikan aduan yang memiliki delik yang bisa dilanjutkan nanti. Oke, bang, yang namanya pencucian. Aduannya seperti apa bang? Aduannya bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang kemudian adanya tindak pidana lanjutan dugaannya ini yang melibatkan saudara R ini. Nah ini kan masih terus kami dalami, makanya kami pun tidak mau gegabah menyampaikan bahwa ini akan segera kami gulirkan, kalau kami berdebat nggak ada gunanya. Artinya pihak abang dari NCW sendiri sudah memiliki bukti-bukti Iya. atau Yang namanya pencucian uang itu kan harus ada bukti Tindak transfer pidana uang. utama. Ya, kalau dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang itu adalah
perbuatan melawan hukum turunan setelah adanya tindak pidana utamanya. Tindak pidana utamanya itu ada berdasarkan laporan yang kami terima. Biasanya TPPU itu ada sebuah transaksi transaksi ganjil uang. gitu ya. Begini, tindak pidana pencucian uang itu kan ada 3. Oke. Satu namanya placement, 2 layering, 3 namanya integrating. Jadi nggak hanya ada orang tiba-tiba menerima uang besar habis itu dianggap tindak pidana pencucian uang, tidak. Placement ini dia menempatkan, mempercayakan sejumlah uang, ditempatkanlah pada orang-orang tertentu, bentuknya bisa nomini, atas nama atau segala macam. Yang kedua itu layering. Layering ini dilakukan dengan membuat ada holding perusahaan, ada anak perusahaan, ada cucu perusahaan, ada akun-akun berikutnya di bawah. Ya kan? Kemudian yang namanya integrating. Integrating ini prosesnya merger, akuisisi segala macam. Nah, disinilah kita lihat dari 3 kemungkinan TPPU ini di bagian mana yang masuk di akal ini. AA yang mana? Oh, ini lagi kami pelajari. Oh ya, oke. Tapi dalam informasi yang abang dapat, aliran atau putaran dana hitam pada Raffi nilai tersebut berapa Bang? Ya seperti yang disampaikan, dugaan kami itu ya ratusan miliar. Dari tahun berapa Bang adanya aliran hitam dana hitam itu? Kami belum bisa memastikan pertama startnya itu kapan, karena yang dikatakan dalam bentuk angka. Bang, tapi ini kan merupakan tuduhan serius ya Bang ya. Terlebih lagi Raffi itu kan maksudnya pamornya cukup besar di masyarakat exposure-nya. Apa yang membuatnya abang sendiri cukup yakin dengan apa yang abang punya, padahal itu belum sedemikian detail untuk dianalisa? Begini, kami bukan menuduh, kami memastikan bahwa Raffi ini benar-benar melakukan. Yang kami sampaikan, coba baca lagi video kami dari awal, bahwa ada dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh artis R ini. Nah, bukan tuduhan loh. Ada dugaan berdasarkan dari pengaduan masyarakat yang kami terima dan sudah kami coba pelajari dari awal, sehingga menurut kami jika pengaduan masyarakat ini tidak kami sampaikan, kredibilitas kami sebagai LSM NCW pun nanti dipertanyakan sama masyarakat, apa gunanya dibuka pengaduan masyarakat tapi tidak diteruskan apa yang kami sampaikan. Lebih kepada itu. Jadi bukan tuduhan, ini saya klarifikasi, bukan tuduhan dan fitnah kepada Raffi, tapi kami hanya mengingatkan bahwa ada pihak yang mengatakan ada dugaan bahwa Raffi ini menerima ini segala macam dengan modus-modus seperti ini yang sudah kami ceritakan. Dan kami sampaikan juga bahwa ada 2 akun yang atasnamakan saya, itu bukan akun saya. Ya, saya klarifikasi di sini, bukan akun saya dan kami tidak pernah membuat akun tersebut. Itu hanya mencatut nama dan mengambil foto saya mungkin dari internet. Raffi kan bilang kalau sumber kekayaan dia pure dari hasil kerja kerasnya kan ya Bang. Ya. Nah itu apakah pihak dia sendiri sudah menelusuri hal itu juga sehingga mengeluarkan statement seperti ini? Kami secara sekilas mereview apa yang disampaikan oleh saudara Raffi Ahmad ini, bahwa dengan kerja keras dia selama 17 tahun dan kita mengetahui ada beberapa tahun jeda saudara R ini yang tidak beraktivitas karena harus direhabilitasi. Kemudian disampaikan juga tadi bahwa pada saat COVID didirikanlah perusahaan dan akhirnya dalam waktu 3 tahun terakhir ini dia bisa mendapatkan meleverage kekayaan dia hingga nilainya triliunan. Bagi kami di LSM NCW ini mempelajari tindak tanduk, mempelajari aktivitas keuangan itu, kita melihat dari histori. Apa ya secara logika? Dalam waktu 3 tahun orang bisa memiliki kekayaan triliunan. Nah, untuk ini tetap masih dugaan. Kawan-kawan tolong jangan menimbulkan kegaduhan lagi, bahwa ini hanya dugaan dan dalam masih proses dipelajari dan direview. Nah, bagi kami di LSM Anti Rasuah, kami pun punya prinsip bahwa tidak semua pernyataan-pernyataan yang kami sampaikan ini tidak kami seleksi dahulu dan tidak langsung menjadikan tuduhan si Raffi ini adalah penjahat, pencuci uang. Tidak. Ini saya klarifikasi bahwa ada dugaan yang disampaikan oleh masyarakat menyampaikan ada uang seseorang yang diinvestasikan ke Raffi, tapi belakangan Raffi saudara R ini
tidak bisa dihubungi, ya kan? Minta tolong sekali supaya ini. Saya bilang baik, tapi kami di NCW tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah fakta, karena harus dugaan dulu. Nah, ini yang kami pelajari hingga akhirnya yang menjadi momentum kami begitu disampaikan tadi bahwa perusahaan ini dibangun dan mulai dibesarkan itu tahun 2020 sejak COVID. Nah, logika sederhana bagi kita orang keuangan, basic kita keuangan, basic kita juga bisnis, kami juga memiliki bisnis, meleverage keekonomian dalam waktu 3 tahun kita bisa hitung-hitungan. Tapi kita nggak mau masuk ke ranah debat bagaimana perkalian ini didapatkan. Cuma kami berharap bagi semua pengusaha muda, semua entrepreneur muda, semua artis, semua aktivis, semua siapapun lah yang bergerak di Indonesia, wajar atau tidak wajarnya itu masyarakat bisa menilai. Jadi kalau seandainya wajar aja dia kerja pagi sampai malam, banyak orang kerja di pagi sampai malam bahkan ada yang nggak tidur. Tapi yang 2 orang itu tadi abang sebut dong, itu memang kategori pengusaha kah, pemerintahan kah, atau seperti apa akhirnya mengindikasi diduga Raffi menerima uang? Yang menyampaikan kepada masyarakat, kami tidak bisa menyampaikan detailnya. Bang tadi kan bilang Raffi susah dihubungi Bang ya. Nah pagi ini Raffi dan Hotman menanti kedatangan Abang. Oh bukan, maksudnya bukan saya yang susah dihubungi, yang menghubungi Raffi atau ini. Mengadukan. Tapi orang yang memiliki ini berdasarkan pengaduan masyarakat mengatakan Raffi sudah susah dihubungi. Tadi perihal Abang ditunggu tadi kedatangannya ya oleh Raffi dan Hotman Paris tuh, memang Abang sudah diundang langsung atau gimana? Saya nggak diundang langsung. Kalau terbuka kayak gitu kan bukan undangan namanya. Pertama. Terus yang kedua, kami tidak melayani debat sesuatu yang sifatnya ini masuk ke ranah ya. Dan kalau untuk pembuktian kan bukan di depan kawan-kawan sebenarnya. Kenapa saat ini kami menerima untuk mengklarifikasi ini? Karena ranah yang dibuka oleh saudara Hotman Paris ini bukan ranah debat yang patut kita hadiri, begitu ya Bang ya? Bang juga Bang Hotman dan Raffi juga menjelaskan tadi kalau memang bukti tunjukkan bukti katanya, jangan cuma nyanyi statement aja. Begini, bukti itu biarlah aparat penegak hukum yang menindaklanjutinya, karena LSM NCW ini bukan penegak hukum. Kami hanya bisa melakukan pencegahan, kami hanya bisa melakukan pengaduan, mengkanalisasi pengaduan masyarakat, dan ini harusnya para penegak hukum yang menindaklanjuti. Kan ada KPK RI, ada Barreskrim Polri, ada Kejaksaan Agung ya kan. Jika ada aliran yang tidak wajar, PPATK harusnya bisa menyajikan itu. Dan masyarakat pun sekarang kan sudah cerdas. Nah, banyak hal yang harusnya selama ini masyarakat bisa tahu lebih banyak, ternyata kan di tengah jalan beritanya berhenti. Kalau ini masih dugaan, kenapa NCW berani mengeluarkan statement sampai seperti ini Bang ya? Apa nggak ini nggak blunder Bang? Pernyataan kami coba ulangi lagi. Nah, maksudnya kalau memang masih dugaan Bang, kenapa ini sudah ramai Bang gitu? Takut blunder gak Bang dari NCW sendiri Bang? Bagi kami, coba fungsi kami LSM ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang memiliki cita-cita Indonesia ini bisa bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kami buka pengaduan masyarakat. Kira-kira kalau kami tidak mengkanalisasi setiap pengaduan masyarakat ini yang menurut logika dan kajian kami di internal di NCW, dan kami sudah berkonsultasi dengan tim pengacara, kira-kira berani nggak kami menyampaikan. Tapi kembali kami sampaikan, dugaan ini biarlah aparat penegak hukum yang menindaklanjuti, karena kami bukan penegak hukum. NCW sendiri sudah berapa lama Bang menganalisa? Dari 2010. 2010 lah. Apakah memang kebetulan saja momen saat ini baru di blow up sedikit-sedikit? Terus seperti apa nih Bang? Sebenarnya dari 2010 beranjak ke 2013, dulu kita ini besar sekali. Kemudian karena memang untuk membiayai organisasi sebesar ini luar biasa, pada saat itu saya konsentrasi untuk pekerjaan, saya tidak memberikan support full. Tapi belakangan ini karena agak lega-lega sedikit ya kan, nah disinilah kami mulai melihat kawan-kawan di LSM Anti Rasuah lainnya agak slow down. Mungkin teman-teman bisa melihat aktivitas kawan-kawan lainnya bahwa terjadi penurunan aktivitas untuk mengungkap tindak pidana extraordinary crime ini. Nah, makanya NCW yang ini.
Bang, tadi ada kemungkinan dari Raffi bilang ini dari unsur politik ya, karena dia garda terdepan sebuah paslon, ada ke arah ke situ Bang. Nah, tanggapannya dari NCW seperti apa Bang? Coba kawan-kawan lihat, ada nggak satu ornamen politik di kantor kita? Satu aja. Ada nggak? Bahkan kami udah lihat lukisan belum? Semua lukisan capres-cawapres kita lukis. Ada nggak yang sentimen kami? Tidak ada kan? Berarti kami tidak ada pretensi apa-apa. Cuman kami selalu mengatakan bahwa pilihlah pemimpin yang tidak terduga korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika mengarah kepada salah satu paslon, itu silakanlah masyarakat yang menilainya. Bang, berarti update-nya pergerakan nanti dari NCW sendiri apa nih Bang, atas menemukan bukti-bukti? Oh, kami akan terus mendalami, melakukan kajian apakah ini memang cukup bukti untuk kita teruskan ke aparat penegak hukum dengan bukti-bukti, dengan saksi-saksi yang pada saat ini lagi kami dalami. Jika seandainya memang cukup rasanya, ya memang harus kami teruskan. Karena ini penting untuk penegakan hukum terkait dengan extraordinary crime ini. Dan jika seandainya tidak ada yang meneruskan, terus siapa yang membuat Indonesia ini bisa jadi lebih bersih lagi? Kalau bukan kita, kalau bukan kawan-kawan semua wartawan ini. Ini media ini kan kanal bagi masyarakat, mencerdaskan masyarakat bahwa ada tindak pidana yang selama ini orang tidak sadar itu terjadi. Bahkan ada orang yang nggak sadar menerima hasil dari tindak pidana korupsi loh. Kita bukan menuduh karena dia nggak sadar. Oke. Bang, tadi kan abang bilang untuk pejabat yang mencuci uang di Raffianto tadi inisialnya. Nah, ini saya belum boleh menyampaikan ini sampai benar-benar ini. Tapi yang menyampaikan ini katanya saat ini lagi berada di lembaga pemasyarakatan. Oke. Untuk lapor itu sendiri masuknya kapan ya Bang di Abang? Nanti kami sampaikan. Oke. Bang, tadi kan bahwa usaha 3 tahun langsung meledak begitu aja di luar. Abang sebagai juga pembisnis, sebagai ini nggak ya lebih masuk akal gitu ya. Berarti dalam arti abang di sini juga sudah menganalisa pajak. Kami menganalisa sebaran perusahaan yang dimiliki oleh saudara R ini, karena apa yang dugaan yang kami sampaikan ini kan bukan dugaan yang main-main. Karena itu kami pelajari, kami sudah mengambil beberapa informasi terkait dengan holding yang dimiliki ini, kemudian afiliasi perusahaannya, kemudian ada subsidiary perusahaan dari Rans ini yang jarinya ini sudah kami dapatkan. Oke, Bang, tadi kan pencucian uang ini ada 3 model ya, yang tadi abang sejauh ini yang abang pelajari. Artis inisial R itu yang mana? Kalau dari model pencucian uangnya, kalau dari apa yang kami pelajari, bisa jadi salah 2, bisa jadi ketiga-tiganya. Cuman untuk saat ini masih proses review, jadi kami tidak bisa memastikan bahwa dari placement, layering sama integrating itu mana yang ini. Maksudnya kami belum bisa menyampaikan karena ini kan nanti masuk ranahnya jauh lebih melebar lagi. Jadi. Bang, tadi menyebutkan ada 2 pelaporan. Ya. Nah, itu yang satu yang tadi abang sebut sedang menjalani di lapas. Ya. Apakah itu berinisial W? Saya belum bisa nyampaikan ini. Yang satu lagi.